Yes, kita berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya terus membimbing saudara di dalam setiap kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dan sukacita. Kalau kita mendengar kisah dari Naaman, yaitu seorang perwira dari pasukan kerajaan Aram yang disembuhkan dari sakit kustanya, yaitu oleh doanya Elia dengan cara mengikuti arahan merendamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nah, kisah itu sebenarnya saudara kita sering dengar ya, sebagai cerita tentang kisah tentang kesembuhan. Tapi sebenarnya kisah itu belum selesai. Sebelum kita membaca apa yang terjadi pada pembantunya Elisa, yaitu Gehazi. Ini menarik, setelah Naaman dipulihkan, setelah Naaman disembuhkan. Nah, Naaman itu disembuhkan dari kusta. Tetapi sebaliknya, pembantunya Elisa, Gehazi, justru yang kena kusta sebaliknya. Nah, kok bisa ya? Kenapa itu terjadi? Alkitab memperlihatkan bahwa masalahnya bukan pada harta, bukan pada perak, bukan pada hadiah, tetapi pada hati yang tidak dijaga. Karena memang Elisa dikasih hadiah nggak mau. Karena kesembuhan yang sudah terjadi, maksud baiknya daripada Raja Aram ini, Panglima Aram ini adalah Naaman ingin memberikan berkat itu, ingin memberkati nabi yang sudah menolong, sebab dia sudah berupaya segala macam, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dia ingin memberkati Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa menolak dengan tegas. Tapi pembantunya Elisa tidak tahan, hatinya tidak dia jaga. Ini menjadi problemnya. Nah, renungan ini akan mengajak kita melihat bagaimana ambisi yang tersembunyi itu bisa membuka pintu konsekuensi yang berat jika tidak ditangani di hadapan Tuhan. Yang pertama kita melihat begini, Gehazi melihat peluang. Dia tidak melihat panggilan, tapi melihat peluang. Ini seringkali problem nih di dalam pelayanan. Karena di dalam 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-20 berkata, sesungguhnya Tuanku membiarkan orang Aram itu pergi. Aku akan mengejarnya dan mengambil sesuatu daripadanya. Gehazi merasa Elisa itu kehilangan kesempatan besar dengan menolak pemberian daripada Naaman. Memang Naaman datang dengan hadiah yang luar biasa banyaknya. Elisa menolaknya karena Elisa ingin Naaman tahu bahwa anugerah Tuhan itu tidak bisa dibeli atau tidak bisa disandingkan atau dibayar dengan harta apapun juga. Tetapi di sini Gehazi tidak melihat sebagaimana Elisa melihat. Gehazi tidak melihat itu sebagai pesan ilahi. Gehazi melihatnya sebagai peluang pribadi. Di sini masalahnya dimulai. Ketika seseorang dalam pelayanan berhenti melihat panggilan dan dia mulai melihat keuntungan di dalam panggilan itu, hatinya mulai berubah. Gehazi, dia tidak langsung melakukan dosa yang besar. Dosa itu dimulai dari pikiran kecil yang terus-menerus dibiarkan berkembang, di-entertain terus di dalam pikiran dia. Yang kedua pelajarannya saudara, kepalsuan pertama itu selalu dimulai dari kebohongan. Karena ketika Gehazi mengejar Naaman, dia berkata dari ayat yang ke-22, Tuanku menyuruh aku. Padahal Elisa gak menyuruh Gehazi, tapi dia mengaku-ngaku bahwa tuannya menyuruh. Padahal Elisa tidak pernah mengutus dia. Gehazi mulai membungkus ambisinya dengan kedok rohani. Ini pelajaran besar bagi kita. Ketika kita mulai berbohong demi menutupi keinginan sendiri, hati kita sebenarnya sedang menjauh daripada Tuhan. Terkadang kebohongan tidak terlihat besar, tetapi ia adalah pintu masuk untuk sesuatu yang jauh lebih merusak di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga, dosa-dosa itu selalu ingin disimpan dan disembunyikan. Dalam ayat yang ke-24, ini dicatat bahwa Gehazi, dia menyimpannya dalam rumah. Kemudian dia melepaskan orang-orang itu. Ayat 24-nya. Gehazi berusaha untuk menyimpan harta itu secara rahasia. Seperti banyak orang yang menyimpan dosa secara diam-diam. Dia ingin menyembunyikan agar tuannya gak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi tidak ada yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Betul gak sih? Di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Ketika ia masuk ke rumah Elisa, ya kan? Ketika dia masuk ke dalam rumah Elisa, si Gehazi, lantas ditanya. Sang Nabi bertanya, dari mana kau Gehazi? Lantas Gehazi menjawab, tidak pergi kemana-mana, dia bilang.
Dia semakin menambah kebohongan dengan kebohongan berikutnya. Lalu Elisa, disinilah dia menjawab dengan kalimat tajam. Bukankah hatiku pergi mengiringi engkau? Ayat yang ke-26. Artinya begini, Tuhan itu Tuhan yang melihat semuanya, saudara. Tuhan juga Tuhan yang tahu setiap langkah kita. Dan jelas di sini, tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang keempat ya, Gehazi tidak hanya mengambil harta, tapi ia mengkhianati karakter panggilan. Elisa menolak hadiah dari Naaman bukan karena uang itu najis, mohon digarisbawahi di sini. Tetapi karena momen itu adalah deklarasi dari kasih karunia. Kesembuhan datang dari Tuhan, bukan dari transaksi. Dengan mengambil hadiah itu, Gehazi sedang merusak pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa lain. Kan Naaman ini bukan orang Yahudi, dia orang dari bangsa lain. Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia, tapi dirusak oleh apa? Oleh sikap yang dipakai oleh Gehazi. Makanya Elisa berkata, adakah patut engkau menerima uang dan menerima pakaian, kebun-kebun anggur, kambing domba? Ayat 26 yang berkata begitu. Artinya begini, Gehazi ingin mempercepat berkat tanpa karakter. Banyak orang kan begini ya, pengen cepet-cepet kaya, pengen cepet-cepet diberkati tanpa dibangun karakter. Gehazi juga, ia ingin hasil tanpa proses. Banyak orang begitu juga. Banyak orang yang melayani pengen hasilnya, pengen wah, pengen terkenal, pengen luar biasa, tanpa membiarkan dirinya masuk dalam proses. Nah, Gehazi juga ingin harta tanpa posisi yang Tuhan beri. Berapa banyak orang yang melayani juga begini, pengen harta, tapi belum Tuhan beri kesempatan, Tuhan belum arahkan ke situ, tapi memaksa dengan luar biasa. Akhirnya yang kelima, saudara, hukuman. Apa yang ditolak Naaman, ya, apa yang ditolak tadinya, saudara, yang ditolak oleh Naaman dalam artian Naaman menolak untuk dia terkena penyakit tersebut ya, akhirnya melekat pada Gehazi. Ini menarik ya, justru yang terkena adalah Gehazi, penyakit daripada Naaman. Karena Tuhan berkata melalui Elisa, maka penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada keturunanmu. Mari perhatikan di sini. Naaman datang dengan kusta, Naaman pulang dengan kesembuhan. Gehazi datang dengan ambisi, tapi dia pulang dengan penyakit kusta. Mengapa begitu keras, saudara, dari teks ayat ini? Karena Tuhan sedang melindungi kemurnian pelayan-pelayannya, bukan semata menghukum. Kusta itu bukan sekedar penyakit fisik, itu adalah gambaran hati yang tidak dijaga. Hati yang perlahan menjauh dari Tuhan dan menjadi keras karena ambisi. Berhati-hatilah kita yang melayani Tuhan. Karena itu dimulai dari hal yang sederhana, hal yang kecil yang tidak dijaga, hati yang perlahan menjauh daripada Tuhan. Maka pelajaran ini sangat penting. Lebih baik menjaga hati daripada mengejar harta. Lebih baik karakter yang murni daripada kesempatan besar. Lebih baik menaati Tuhan daripada memaksakan keuntungan pribadi. Kisah Gehazi bukan ditulis untuk menakuti kita, tetapi untuk memperingatkan kita bahwa pelayanan tanpa hati yang bersih akan kehilangan arah. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang hatinya jujur, terbuka, dan mau untuk ditegur. Maka doa kita hari ini adalah, Tuhan, biarlah Roh Kudus jagalah hatiku, agar kami menjaga hati kami lebih daripada segalanya. Jauhkanlah kami dari ambisi yang salah. Bentuklah karakter aku, Tuhan, supaya aku layak bagi panggilan-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Belajar dari firman Tuhan, Alkitab kita jelas, maka jalan hidup kita akan terjaga dengan baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati untuk aktivitas Anda sepanjang hari ini. Shalom.